Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih sehat. Yuk, sekarang kita belajar matematika. Materi berikutnya adalah bangun datar yang pasti sebangun. Pasti sebangun di sini karena memenuhi dua syarat kesebangunan. Kemarin waktu minggu lalu kita sudah membahas syarat kesebangunan. Masih ingat syaratnya? Syaratnya yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, ada bangun datar yang pasti sebangun. Yang pertama, dua segitiga sama sisi. Dua segitiga sama sisi ini sudah pasti sebangun karena memenuhi dua syarat kesebangunan. Syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu pasti sama besarnya. Nah, misalkan ini segitiga ABC dan segitiga D atau DEF. Ini kita hadapkan supaya hadapnya sesuai dulu ya, diputar. Diputar. Setelah diputar baru kita cari sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut apa, sudut B, sudut C. Nah, setelah sudut, sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Ini kan sisinya 18 semuanya, sedangkan ini 10 semuanya. Berarti 10/18, 10/18 dan 10/18. Maka itu bangun datar yang pasti sebangun. Yang berikutnya adalah bangun datar yang pasti sebangun adalah dua persegi. Dua persegi juga sama. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat semua. Dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Karena persegi kan panjangnya sama semua. Ini misalkan persegi A, B, C, D dan persegi EFGH. Nah, ini persegi A, B, C, D panjangnya 8 cm ya, sisi-sisinya. Sedangkan persegi EFGH panjang sisinya adalah 10 cm. Berarti semuanya perbandingannya sama. Sekarang menentukan panjang sisi bangun datar yang sebangun. Perhatikan caranya. Langsung kita ke contoh saja supaya langsung bisa dimengerti. Ada dua segitiga yang dikatakan sebangun. Ya, segitiga ABC dengan segitiga DEF sebangun. Berarti memenuhi dua syarat yang tadi. Nah, maka bisa kita cari sisi yang belum diketahui. Di sini diketahui sisi AB 9, sisi EF 9, sisi ED atau DE 12 cm. Sebelum kita mencari lebih jauh, kita hadapkan segitiga ini supaya hadapnya sama untuk mempermudah mencari mana sisi-sisi yang bersesuaian, mana sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk mencari rumusnya, kita buat lagi. Misalkan yang kita rubah segitiga yang kecil yaitu segitiga ABC. Kita buat lagi di sini. Anggap saja lurus. Nah, ini A. Oh, salah. Ini kita ini yang dirubah ini aja. Oh, jangan, ini ya, kita ganti. Kita ganti di sini. Nah, kita ganti di sini. Nah, ini A. Ini B. Ini C. Ini 9 cm. Ini segitiga siku-siku. Jadi sama kan dengan segitiga EF DEF. Nah, setelah sama kita cari panjang sisinya. FD ini kan menghadap segitiga siku-siku. Maka menurut rumus triple Pythagoras, rumusnya adalah, rumus awalnya adalah di sini kan C.
C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau kita rubah dengan DEF menjadi FD sama dengan akar dari FE kuadrat ditambah DE kuadrat. Sehingga di situ sudah diketahui bahwa FE itu 12 dan DE adalah 9. Oh, ini kebalik ya. FE harusnya 9, DE 12. Tapi tidak apa-apa. 12 kuadrat adalah 144, 9 kuadrat adalah 81. 144 ditambah 81 sama dengan 225. Diakarkan. Diakarkan itu caranya adalah berapa dikali berapa, angkanya kembar supaya hasilnya 225. Maka kita dapatkan adalah angkanya 15 cm. Ini panjang FD. Setelah diketahui panjang FD, ini berarti panjang sisi yang bersesuaian adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi DE. Terus sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Sisi CA bersesuaian dengan sisi FD. Di sini sisi AB itu sudah diketahui panjangnya 9. Sisi DE ini 12 cm ya. Sisi BC ini yang ditanyakan. Sisi EF 9. Terus sisi CA belum. CA sama saja dengan AC ya. Sisi FD tadi sudah dicari adalah 15. Maka kalau kita mau mencari sisi BC, kita ambil yang ini. Awal ininya ya, awal rumusnya. Maka di sini berarti BC sama dengan 9/12. Ini kan pindah ke sini, tadinya dibagi menjadi dikali karena pindah ruas 9. Sehingga rumusnya seperti ini, sama kan? Setelah sama, kita lanjutkan. Untuk mempermudah penghitungan, kita perkecil boleh supaya angkanya kecil, jadi ngitungnya gampang. 9/12 kita bagi 3. 9 menjadi 3, 12 menjadi 4. Nah, kita mudah kan? 3 dikali 9 yaitu 27 dibagi 4 sama dengan 6,75 cm. Berarti panjang BC adalah 6,75 cm. Sekarang kita cari AC. Untuk mencari AC, kita gabungkan ini yang sudah diketahui dua-duanya dengan ini. Nah, ini awalnya ya. Berarti kita ambil ini rumusnya, rumus awalnya. Berarti kalau kita untuk mencari CA sama dengan 9/12. Ini 12-nya dipindahkan. Oh, FD 15 salah, bukan 12, salah. 15 ya. Ini berarti 15-nya dipindahkan. Tadinya kan dibagi karena pindah ruas, maka menjadi dikali 15. Sehingga rumusnya seperti ini, sama kan? 9/12 dikali 15. Kita perkecil dulu boleh, sama seperti tadi. 9/12 menjadi 3/4. 3 kali 15 45 dibagi 4 sama dengan 11,25 cm. Jadi panjang BC dan AC bisa kita ketahui yaitu 6,75 cm dan 11,25 cm. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut ke kongruensi. Kongruensi itu pengertiannya artinya adalah sama persis
seperti kembar. Jadi ukurannya sama, bentuknya pun sama. Contoh seperti ini. Selidiki apakah dua jajar genjang tersebut kongruen. Nah, ini ada jajar genjang A, B, C, D dan jajar genjang E, F, G, H. Ini hadapnya kan berbeda. Maka kita buat supaya hadapnya sama. Kita balik, set seperti itu ya, dibalik. Setelah dibalik bentuknya akan berubah. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan jajar genjang yang kedua yang kita balik, set gitu kan. Berarti di sini F, di sini G, di sini E, di sini H. Begitu juga sudutnya. Ini 60 derajat. Yang ini 6, ini 12. Ini dengan ini sama ya, 12. Ini 6 berarti ini juga 6. Ini 12 berarti ini juga 12. Ini 6 berarti ini juga 6. Sekarang sudutnya. Ini 60. 60 berarti sudut yang berhadapan sama. Ini 60. Ini 60 berarti sudut yang berhadapan sama. Ini 60. Nah, sedangkan sudut yang di sampingnya atau di dekatnya itu kita jumlahkan supaya menjadi 180. Nah, berapa? Berarti supaya 180 kurangnya berapa 60 ini? Kurangnya adalah 120. Jadi sudut A dan sudut B kalau dijumlahkan menjadi 180. Maka 120 ditambah 60 sama dengan 120. Begitu juga ini. Ini dengan ini sama. Atau ini dengan ini juga bisa. Yaitu 120. Yang ini juga sama. Ini dengan ini atau ini dengan ini sama, yaitu 120. Ini juga 120. Setelah diketahui sudut-sudutnya, besarnya berapa, terus sisi-sisinya juga, maka bisa kita identifikasi sudut-sudutnya. Sudut A sesuai dengan sudut E. Kita sebutkan sudut A itu adalah sudut BAD. BAD sama dengan sudut HEF. HEF sama dengan 120 gitu kan. Nah, sama berarti sudut B. Sudut B yang ini sama sesuai dengan sudut H. Sudut B kita sebut ABC. ABC. Sudutnya di tengah-tengah ya. Sudut yang dimaksud di tengah-tengah disebutkannya. Sudut H kita sebut sudut EHG. EHG ini lambang sudut ya. Sudut B-nya 60, ini juga 60, berarti sama 60. Sudut C dan sudut G. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut C disebutnya BCD, sudut G disebutnya HGF. Sama besarnya 120 dan sudut D dengan sudut F yaitu 60. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu sudah diketahui. Sekarang sisi-sisinya. Sisi AB 12, sisi EH kan 12 sama. Sisi BC 6, sisi HG 6. Ini yang bersesuaian. Sisi CD 12 bersesuaian dengan sisi GF 12 juga. Sisi DA 6 cm, sisi FE juga 6 cm. Berarti dua jajar genjang tersebut dikatakan kongruen. Ingat, kongruen itu adalah sama persis dari bentuknya dan ukurannya. Jadi, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Jadi kayak kembar identik. Nah, itu pengertian dari kongruensi.
Sampai di sini ada pertanyaan? Sekian saja dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.